Gue nyeting, gue yang jelasin. Makasih loh. Makasih Kak. Makasih. Jambul. Rambut tuh kayak jambul. Bismillah. Jadi kesadaran kan ada dua komponen kan, arousal sama awareness. Kalau arousal itu waspada, dia waspada sama dirinya dia. Sedangkan awareness itu dia merespon, misalkan dia ngerespon kalau misalkan dia kena goresan ataupun yang lain. Nah, ya gue nggak tahu tulisannya. Terus kalau arousal itu dia tuh kata kemarin kata Najmada, katanya tuh di medulla oblongata. Terus kalau awareness ini di korteks cerebri prefrontal. Tapi gue masih belum tahu karena beda-beda anjir. Oke. Yang penting kayak ya udah di cerebri. Kita punya penjelasannya. Habis itu misalkan dia terkena rangsangan. Ketika dia terkena rangsangan, sistem marasi ini dia bakal reseptor sensoriknya nanti bakal aktif gitu loh. Jadi dia bakal ngirim sinyal ke saraf sensorik. Terus ke medulla spinalis, baru ke formatio reticularis. Nah di formatio reticularis ini dia si sistem marasi ini dia bakal teraktivasi bersama kayak misalkan dopamin, serotonin maupun norepinefrina ini. Baru ke thalamus, baru ke korteks cerebri. Terjadilah perangsangan kalau misalkan dia kena rangsangan. Terus ini kemarin tuh tambahan dari Najmada, kesadaran tuh dia sama kayak dia tuh diinin sama kuantitas dan kualitas. Nah kuantitas dia bisa dihitung dengan pakai GCS. Sedangkan kalau misalkan kualitas dia sadar akan dirinya sendiri. Misalkan nih orang ngantuk, fasilitas GCS-nya rendah dong, ya kan? Kuantitas. Fasilitas gue ngomong fasilitas GCS-nya rendah dong. Berarti kan berarti kuantitasnya rendah kan? GCS-nya turun kan? Nah, tapi dia masih bisa bangun nggak? Masih bisa bangun kan? Berarti dia tuh sadar kalau itu tuh kalau misalkan dia tidur dia harus bangun. Ya kan? Berarti berarti dia tuh berkesinambungan. Paham nggak kan? Jadi fasilitasnya itu tadi orang ngantuknya. Kuantitas nih, misalkan orang ngantuk kayak kalau orang ngantuk pasti GCS-nya turun kan? Nah, tapi ketika GCS-nya turun berarti kan dia masih bisa bangun kan kalau orang ngantuk. Nah, berarti kualitasnya berfungsi. Jadi mereka tuh berdua berkesinambungan. Nah, sini dulu aja. Itu buat Jadi si laki-laki ini kan dia mabok, terus dia kecelakaan, dia nabrak si batas jalannya. Nah, dia membentur pertama membentur setir depan atau namanya counter. Kalau setir belakang atau balik ke sandarannya dia jadi cope. Jadi digabungin counter cope. Nah, untuk mekanisme tabraknya ini berarti kan counter cope, sedangkan untuk mekanisme injurinya dia misplace injury. Nah, di situ juga dia kesadarannya menurun. Kenapa dia bisa kesadaran menurun? Pertama di situ kan dia adanya ditemukan kondisi klinis oleh dokter jaga dengan jejak hematom di frontal. Nah di frontal ini kan tadi ada awareness kan. Si awareness ini kan untuk kewaspadaan kan. Nah misalkan balik lagi ke sistem marah, kalau misalkan salah satunya ada yang rusak, fasilitas dia kesadarannya bakal menurun kan. yang tadi di samping itu Kualitas. Tadi dia bilang kualitas kan? Kuantitas dan kualitasnya. Keduanya. Tadi whiplash injury itu apa? Misplace injury itu Artinya apa sih whiplash injury? Biarkanlah. Jangan lupa subscribe dong. lupa apa nih? Kamu tahu? Gak tahu makanya gue belum nyentuh. Nggak apa-apa, itu nanti kita cari tahu. Kayaknya ada di catatan Intan deh misplace injury itu. Kan gimana sih kan penyusutan? Apa sayang? Coba. Nih, whiplash injury apa artinya? Menuliskan kan? Menulis lagi. Fase hiperekstensi sama hiperfleksi. Oh, balik lagi ke ini set gitu. Oh, artinya tuh nama lainnya Iya. tuh whiplash injury. Oke, terus? Terus tadi balik lagi kan, dia tuh dicek sama dokter kan kalau dia ada jejak hematom di frontal. Balik lagi nih ada awareness-nya terkenal kan karena si jejak sini. Kemungkinan dia bakal ada masalah otak. Jadi laporan kesadaran ini kan tadi sistem marasnya terganggu. Terus kenapa dia bisa dia dibilang juga berbicara meracau tanpa arti. Kenapa? Karena balik lagi si jejak hematom ini di frontal kan ada si area Broca kan.
area brokanya terkena, area broka kan untuk bicara, jadi berbicara dia meracau kayak nggak jelas gitu. Ini kalau izin dipotong-potong nggak apa-apa ya? Dia tuh kan syarat kesadarannya berarti awareness sama Kausal. Kausal. Berarti harus keduanya kan? Kalau salah satunya kena berarti tetap aja Tetap ada gangguan. kesadaran kegangguan. Oke. Terus, nah kemarin tuh kenapa dia gelisah karena mungkin si kesakitan, karena kesakitan itu kan dia menahan, ada jejak hematomen juga, dan 3 reseptor nyeri kepala itu ada di kulit kepala, meningen, sama endotel. Tapi dia tuh kenanya di dura mater kan. Bawa tulisan nggak? Type C. Di dalam kamar. Yang gimana? Di sini dia juga bilang kalau si pasien mempertahankan posisi kepala dan lehernya dan menyelingi kesakitan kemungkinan besar tuh udah ada yang menekan si dura mater itu, karena si mungkin ada yang benturan jejak hematomen itu dan lain-lain kan. Ada Harus lalu. Nah, kenapa dia bisa muntah proyektil? Pertama, kenaikan TIK itu biasanya disebabkan oleh apa sih? Disebabkan oleh jalur dari absorpsi LCC terganggu kan. Nah, jalur dari absorpsi LCC terganggu, pertama dia bisa terjadi sumbatan. Itu sumbatan apa? Sumbatan darah maupun jadi edem. Kenapa dia bisa jadi edem? Misalkan nih, LCS itu terus produksi kan, tetapi karena si LCS terproduksi tapi si jalur absorpsi LCS itu terganggu, jadi dia bakal edem dong, bakal numpuk di satu tempat kan. plus darah lagi. Iya. Nah, tapi otak kita kan kayak, ya otak kita tuh nggak bisa ngebentuk apa lagi, kayak udah nggak bisa ngebesar gimana pun itu, karena jadi semakin banyak yang menumpuk, dia bakal adanya gangguan. Jadi si otak ini bakal menekan, ditertekan karena masih LCC ini kan, jadi dia bakal ada gangguan. Nah kan berarti si otak ini udah tertekan. Nah si otak ini dia bakal menekan dari si aktivasi nervus vagus itu kan, itu ada di, gue lupa anjir Kemarin di mana kemarin. bukan di batang otak. Yang Nervus vagus. Nervus vagus iya. Ini kan dia Nyambung sampai ada sih. sini kan? Iya. Nanya kan ke sini. Katakan sampai ke sini. nyampe, iya, terus nervus vagusnya kan kena. Di situ dia bakal aktivasi parasimpatis, jadilah refleks vagalnya keluar, jadi muntah proyektil langsung. Sini mata proyektil itu apa sih? Proyek. Langsung muntah spontan, tanpa mual ataupun yang lain, kayak akibat trauma gitu loh. Oh, kalau gitu kan kayak rasa dulu pengen paham nggak? Ada yang bertanya? Aduh loh, sejauh ini nih nggak sih yang kemarin gue memperhatikan si Jiba sama sih? Sama kan? Sama. Cuman dia kayaknya lebih singkat aja. Siapa aku? Jiba. Oh, Tukang nah, sebenarnya gue tuh masih kurang paham sih kenapa di skenario tuh kan dia TD-nya tuh tinggi, nadinya rendah. Sedangkan respirasi rate-nya tuh normal kan? Ya bukan normal sih, bisa dibilang kayak irregular. Ya, oke. Karena itu Cushing reflex kan. Cushing reflexnya itu karena akibat dari perdarahan otak ataupun si trauma ini. Dimana kemarin tuh si Najmanda tuh ngejelasin kayak, tahu yang rumus CCP MAP itu nggak? enggak. Gue nggak pakai rumus. Jadi gue Gue pakai rumus sama. nggak tahu sih, tapi kemarin Najmanda ngejelasin CCP MAP. Emang disebut casing refleks itu kenapa sih, Cak? Apa sih gitu casing refleks? Ketika si tadi tekanan darahnya tinggi, terus si Casing refleks coba ya. tekanan darah tinggi, nadinya rendah, sedangkan si respirasi rate itu irregular. Oke.
gue belum paham yang TCPM apa sih. Kamu paham gak? Enggak, Kamu paham TCP. Kamu paham TTD-nya dia naik itu? Kenapa naik kamu betulan? Ini namanya kemarin ya. Jadi kan dia itu di tadi yang kata kamu ya, otak kan gini, di dalam ada otak. Katakan kan dia sama si LCS itu dia cairan. Nah tadi tuh di dalam si kepala itu tuh bukan hanya ada cairan, tadi bener ada darah. edem, cairan ya edemnya karena inflamasi, ada cairan LCS-nya, ada darah, terus kalau di si jiba tuh ada udaranya. Kalau udara dari mana ya? Itu dari pneumoencefala itu. Oke. Jadi adalah tuh ke empat-empatnya di situ. Jadi PIK-nya meningkat, udah meningkat, jadi semakin meningkat gitu kan. Akhirnya kepalanya semakin menekan. Kalau misalnya kepalanya ketekan, kan kepala tuh otaknya masukannya ketekan. Si pembuluh darahnya ketekan nggak? Ketekan kan. Berarti si pembuluh darah itu supaya oksigennya nyampe nggak ke otak secara 100% seperti normal? Enggak kan? Jadi perpusnya sedikit. Otomatis kompensasi tubuh kita itu si otak tuh bilang ke jantung, kok oksigennya sedikit, kirimin dong gitu. Jadi dia naikin TD, set naik. Awalnya TD naik, si nadi juga ikutan naik awalnya untuk membantu suplai itu. Tapi lama kelamaan, kenapa nggak selesai disuplai, tapi nggak puas-puas. Akhirnya yang pertama kali menyerah itu nadi. Jadi setelah TD-nya naik, nadinya naik, ikutan naik, lama-lama nadinya keturun. Terus respirasinya jadi irregular. Awalnya semuanya naik dulu untuk ngebantuin suplai darah ke otak. Oh iya, berarti kayak si baroreseptor itu yang di awal itu mendeteksi kalau misalkan PDN itu naik. Yes. Habis itu ketika udah semuanya naik nih, si dia tuh ngasih tahu ke parasimpatis untuk nurunin nadi biar normal. Iya, jadi anjing ini udah naik semua. Iya. Udah mulai stabil, dia turunin lagi satu. Nah, jadi pas keadaan dia lagi turun, terjadilah kasih itu kan masih ini ya, Rete. Kan gini, sama dia yang tadi. Kita kenalkan yang naik. Oh, diem deh. Yang Mirip kayak tadi, cuma ini doang. udah. Itu ya kalau di ini. Terus Bisa naik kenalkan daerah sekitar. ini fokus jangan di bawahnya. Coba tambahin. Itu yang di parietal sinistra kan? Iya. Nah di parietal sinistra tuh ada namanya nervus oculomotor di mesencephalon, di dekat mesencephalon. Mana sih kamu ini? Namanya itu. Oh ya. Ya, jadilah karena si TK tadi kan balik lagi TK-nya meningkat, ya kan? TK meningkat dia menekan lah nervus oculomotor itu kan. Ya, jadilah refleks cahaya pada DEXA. Ini tuh LMN sama UMN. Oke. Dia adanya perdarahan di parietal kiri tapi kenanya ke kanan. Oh, menyilang ya? Iya, silangan LMN sama UMN ini kan. Nah, gue nggak paham LMN, lu nggak paham? Gue juga Lu nggak. udah mencet. Udah. Terus tadi ada yang namanya betal sign. Betal sign jadi karena apa? Adanya perdarahan di belakang telinga kan. Perdarahan di belakang telinga itu dia merupakan tanda khas lah hitungannya deh dari fraktur basis kranii, ya kan? Nah, akibat apa? Akibat kontrkop tadi, akibat si kecelakaan ini, ya kan? Tadi adanya fraktur, dia merupakan dari fraktur basis kranii terjadi rakun A sama betal sign. Tadi balik lagi betal sign karena apa? Adanya pecah pembuluh darah di mastoid. Jadi pertanyaannya pecahnya di mana aja kalau gitu? Di Depan. pecah di frontal. Ya. Kalau frontal dia jadi rakun I. Frontal itu tuh area broca. Area brokanya kena. Frontal kena. Ke mastoid belakang pecah mastoid juga. kena. Beta belakang. sign. Beta sign. Kalau rakun I apa tuh? Kemana? Rangku ke dekat telinga. Iya berarti sama kesini. Sama. Oh, mastoid Mastoid. juga. Oke. Udah sama si LCS bocor kan? Karena Iya. tadi tekannya itu. Berarti emang sebenarnya cuma dua ya, frontal sama bagian ini. Bagian telinga. Mastoid. Cuman yang lainnya dipanggil sama TIK-nya meningkat. Udah. Terus sama kenapa terjadi pneumocepal? Karena balik lagi si LCS kan bocor. Nah karena si LCS bocor, masuklah bisa masuk udara itu. Kemudian udara dari mana? Adanya udara akibat. Nah kemarin si Najim tuh ngejelasin kalau Apa sih cok? Beneran?
Gue nggak ngomong ya, Mek. Tahu, gue lupa. Siap. Kayaknya dari ini deh, Mei. Dari mana? Gue soalnya bener gue belum nyentuh minggu 1. Tahu, gue lupa. Gue lupa. Ntar, coba. Ntar ya guys. Gue tandain. Terus tanda halo tuh, misalkan tanda halo tuh bentukannya gini nih. Gini, ya kan? Oh, ini tuh hitungannya si darahnya, ini LCS ya kan? Nih, bayangin darah sama LCS itu bagaikan air dan minyak, nggak bisa nyatu, ya kan? Nah, kenapa dia bisa terjadi? Karena tadi ada robekan di duramater ya kan? Duramater robekan, LCS bocor, jadilah adanya tanda halo, percampuran antara si darah dan LCS. Jadi halo itu deteksinya dari mana? Dari si ada robekan duramater terus LCS-nya keluar kan? Jadi yang diperiksa Pak LCS-nya? Oh iya, LCS. Karena LCS-nya udah bercampur sama darah. Darah. Harusnya normalnya LCS nggak ada darah. Bening kan? Iya kan? Tadi ada robekan dari itu dari duramaternya. Iya, akibat si fraktur tadi basis pranii lapisannya jadi sobek gitu ya. Yes. Darah masuk. Pemeriksaan halo tuh, gue belum mencari pemeriksaan halo tuh gimana sih bentuknya? Pakai apa gitu? Nggak mau. Pakai kertas saring. Oh. Kayak darah. Ayo. Darah nih, tahu kan ada di CSL, Oh, iya. darah diginiin. Nah, gitu. Ya kayak kita mau ini ya, tes golongan darah. Iya. Oh, Coba oke aku oke. kok. Iya, tapi nggak bisa nyatu. Nah. Iya, kayak gitu. Oh iya iya. Pakai kertas saring. Bila memang harus. Tume ya Allah sih. Gimana sih Tan? Ini tahun di sini. Ketika darah diteteskan di kertas saring terlihat ya halo. Halo, hai. Kebayang. Kenapa ini mah kuncinya cuma di perdarahan lalu terjadi TIK sudah. Udah Tan. Spesialis saraf gua tungguin ya. Iya, siap. Semua orang nanti gue bikin saraf yang lain. Sebenarnya tuh ini lebih better daripada yang lain aja. Iya sih kalau Tahu dipikir. kenapa ya? Yang nggak Paling tahu lo harus hafalin sistem arah sama penurunan kesadaran kenapa? tadi. Iya. Udah itu juga gara-gara TIK-nya. penekanan. TIK-nya. Tunggu gua. Biar nanti mata-mata gua recokin otaknya anjing. Apa sih tadi ketawa-ketawa? Baik, gue pengen lihat nyakit dalam biar nanti hati gue sakitin banget. Serem Liver. Dari mana udara masuk? Udara bisa masuk dari lingkungan luar ke dalam sistem saraf pusat, terutama jika ada komunikasi abnormal antara lingkungan luar dan ruang berisi cairan cerebrospinal. Mungkin karena si bocil itu udara masuk dari luar nggak? Kalau gitu berarti lukanya luka terbuka, Cak. Jujur aja gue nggak tahu, Cak. Kalau paru-paru kan memang ada ya, makanya ada pneumonia berbasis orang. klinik. Susuk list aja saya tidak tahu. Coba kita pecahkan bersama. Apa namanya apa? Masuknya udara dari luar. Berarti dari iya anjir, berarti ini dong. Luka terbuka. Di sini pneumocephalus terjadi karena masuknya udara dari luar tubuh ke dalam sistem saraf pusat. Biasanya melalui fraktur dasar tengkorak, cedera kepala ataupun fraktur dasar tengkorak. Kok tengkorak? Kalem dulu. Kok bisa? Coba Mi. Sakit. Ini kopi siapa? Iya. Jadi midline shift otak ke kanan dikarenakan adanya perdarahan di parietal kiri kan. Ketika ada perdarahan di parietal kiri, ini misalkan tadi di parietal kiri juga ada apa? Jejak ada perdarahan gitu. Jadi di parietal kiri dia tertekan kan. Nekan nih, fasilitas dia bakal agak sedikit pindah ke menggeser ke kanan Dari kiri. Kan gitu kan. Iya betul. Oh iya, kan gini ya, Mek? Iya. Udah ya. Ya bukan yang depan belakang doang ya? ya. Kan jelasin. Ini hapus aja, Cok. Nanti kamu kita pelaksana. Oke, boleh. Udaranya masuk, terus dia ngebentuk kasih tengkorak kayak gini. Kalau misalkan dia kayak gini, berarti yang arah baliknya nggak bisa dong. Karena kan nggak ngarahnya ke sini. Di mana itu teh? Di kepala kan yang. Kenapa nggak bisa keluar? Menurut kasus itu.
Sistem vaskular otak tertutup dan bertekanan tinggi. Nggak ada kasus tuh. Lumayan sih, satu arah. Kayak Nih. fema dong itu. Tuh, kenapa udara tidak keluar? Apa ada yang keluar? Masa mau dua arah nih, udara masuk, darahnya keluar? Begini. Kan dia kayak satu arah gini. Udaranya masuk, darahnya keluar nggak sih? Nah, itu kan satu arah begini. Aliran darah nggak sih satu arah gini? Coba deh baca, nggak tahu. Siapa ini? Aduh. Di baik. Ini sama di sini. Nah, dia itu memang di sini nggak ada luka terbuka, tapi kalau di telinga kan dia Betul, di saya sini kan. itu perdarahan. Bisa jadi di dalamnya ini Udara masuk. ada luka terbuka. Jadi luka terbuka lah pokoknya. Jadi kemerahan kan? Kemerahan kan? Jadi bisa jadi ada luka terbuka. Emang di sini angin masuk nih, nggak masuk ke dalam intrakranial. Tapi kalau misalkan di ada luka terbuka di telinga, masuk ke dalam. Kalau yang ini bisa jadi satu balik arah. Kan dia nggak ada luka di telinga. Itu kan karena di otaknya, makanya ke telinga. Gini nggak sih? Di otaknya, makanya dia telinga. Kan dia di sini Lancar pembuluh darah dari Battle sign. arteri mana-mana. Arteri Jadi mastoid. antara di sini di dalamnya banget atau dekat membran telinga kok kan di situ Ada jadi luka. kebuka. Kan kita ke sini nggak bisa kebuka karena ada membran Timpani. nggak bisa masuk. Kalau itu jadi antara struktur yang di situ dia kebuka, akhirnya dia masuk. Kebukanya gara-gara ada fraktur atau apa, Mi? Gitu kan. Bisa jadi ininya hancur. Apa namanya? Mastoidnya. Membran Iya, atau timpani. yang di kepalanya. Oh. Udah itu doang. Udah Oke, udah. oke.